Ya, selamat pagi anak-anak kelas Madya dan Tunas Muda. Ketemu lagi sama Ibu Lani. Hari ini kita akan sharing sama-sama, kita akan belajar sama-sama di kelas sekolah minggu kita ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu pokok bahasan yang cukup menarik ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah melindungi kami, menjagai hidup kami, dan memberkati kami. Kami berdoa kalau sebentar kami akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami hikmat daripada Tuhan, berikan kami kemampuan daripada Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran, hati yang mau dibentuk, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kami, sertai kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Sekali lagi selamat pagi anak-anak, ketemu lagi ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Hari Tuhan, rahasia Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan Hari Tuhan itu? Ada yang tahu? Coba kita sama-sama lihat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ibu Lani juga belajar, anak-anak juga belajar. Kita sama-sama buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Ini judul perikopnya bilang seperti ini, berjaga-jaga. Nah, kita baca sama-sama ya, mulai dari ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7, sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, begitulah ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan bahas dari 1 Tesalonika ini. Ya, kita sama-sama belajar. Dalam perikop ini, Paulus mengajak jemaat di Tesalonika untuk mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, pertanyaannya adalah kapan hari Tuhan itu tiba? Ada yang tahu? Nggak ada, betul, tidak ada seorang pun yang tahu. Tadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam. Apakah anak-anak ada yang tahu kalau pencuri mau masuk ke rumah kita? Nggak ada, makanya disebut sebagai pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang untuk mencuri di rumah kita. Iya, betul. Nah, di situ juga tertulis bahwa kedatangannya itu seperti rasa sakit bersalin yang menimpa kepada orang-orang atau ibu-ibu yang hamil yang akan melahirkan. Ibu Lani pernah hamil, Ibu Lani pernah melahirkan. Kita memang sekarang alat-alatnya canggih, bisa memprediksi kapan bayi itu akan lahir. Tapi ternyata prediksi itu bisa saja meleset.
Jadi ibu-ibu yang hamil biasanya mereka akan mempersiapkan satu buah tas yang berisi keperluan mereka. Jadi setiap saat mereka merasakan sakit bersalin itu datang, mereka akan langsung bawa tas itu dan langsung pergi ke rumah sakit untuk melahirkan. Nah, contoh yang lain adalah kalau misalnya pencuri tadi datang ke rumah kita, kita pasti berjaga-jaga ya kalau kita tahu. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya kayak film yang ini nih. Anak-anak tahu film apa ini? Iya, film Home Alone ya. Sangat-sangat terkenal. Ibu Lani juga senang ngelihatnya. Ada seorang anak yang bernama Kevin. Kevin ini seorang anak kecil yang tertinggal di rumahnya. Sementara keluarganya berlibur, dia tertinggal di rumahnya. Dan ketika dia di rumahnya itu, pertamanya dia enjoy gitu ya. Tiba-tiba dia mendengar bahwa pencuri akan datang ke rumahnya. Nah, apa yang dia lakukan ketika dia tahu pencuri ini akan datang ke rumahnya? Iya, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia bikin jebakan untuk si pencuri itu. Dia jagain setiap pintu yang ada di rumahnya. Pintu belakang, pintu dapurnya, pintu depan rumah, jendelanya. Dia siapkan segala sesuatu yang dirancang, disiapkan untuk melawan pencuri yang akan masuk ke rumahnya. Karena dia tahu pencuri itu akan datang, dia bersiap-siap. Nah, ini yang kita belajar bersama-sama ya. Di 1 Tesalonika ini Paulus mengajak jemaat di Tesalonika untuk berjaga-jaga, bersiap-siap untuk menghadapi hari Tuhan yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Ya, sama seperti pencuri tadi, kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Tapi Paulus bilang hari Tuhan itu pasti datang, kita harus bersiap-siap. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ini juga dibahas bahwa ada orang-orang yang percaya, yang hidup benar. Dia tidak hidup lagi dalam dosa dan pemberontakan. Mereka sudah percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Nah, mereka ini yang disebut sebagai anak-anak siang atau anak-anak terang. Dan mereka ini mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya. Mereka berjaga-jaga atas hidup mereka. Mereka bersiap-siap menghadapi hari Tuhan yang akan datang. Mereka bersiap-siap kenapa? Karena mereka tidak mau menghadapi murka Allah. Mereka mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya supaya pada hari Tuhan datang untuk kedua kalinya itu, mereka sudah berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak hidup di dalam dosa lagi. Sedangkan orang-orang gelap itu apa? Orang-orang gelap atau orang-orang malam adalah diibaratkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau mereka sudah percaya tapi tidak mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya. Mereka masih bermain-main dalam dosa. Mereka masih berkompromi dengan dosa. Mereka hidup semaunya. Mereka tidak mau mempersiapkan diri mereka. Mereka tidak mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Di ayat yang selanjutnya dikatakan juga bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka bersiap-siap, berjaga-jaga, mempersiapkan hidup mereka untuk menantikan datangnya hari Tuhan itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersiapkan rohani mereka untuk menghadapi hari Tuhan. Gimana caranya? Nah, di ayat selanjutnya sangat jelas dikatakan bahwa Paulus meminta agar orang percaya berjaga-jaga, bersiap-siap secara rohani agar luput dari murka Allah pada hari kedatangan Tuhan itu. Nah, kata sadar di situ berarti siap siaga. Kalau kita dibilang sadar, berarti kita menguasai diri kita dengan sepenuhnya. Nah, anak-anak terang diminta untuk menguasai diri, sadar, menjaga diri mereka, menjaga kerohanian mereka, supaya ketika hari Tuhan datang, mereka sudah siap, mereka sudah berkenan di hadapan Tuhan, mereka tidak hidup di dalam dosa lagi. Seperti cerita Kevin yang tadi di Home Alone ya, anak kecil itu. Ketika dia tahu pencuri akan datang, dia bersiap-siap melakukan segala sesuatu, melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi pencuri itu. Nah, itu yang diminta oleh Paulus kepada orang-orang percaya di Tesalonika, juga kepada kita. Kita harus mempersiapkan diri kita. Firman Tuhan mengatakan hari Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi firman Tuhan bilang hari Tuhan itu akan datang. Berarti apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Iya, kita harus bersiap-siap. Kita harus berjaga-jaga dalam rohani kita. Ya, gimana caranya Ibu Lani? Tuhan mau anak-anaknya hidup siap siaga seperti prajurit-prajurit di medan perang.
Kalau di medan perang prajuritnya gimana? Ada yang santai-santai pakai kaos oblong gitu, pakai kaos singlet, santai aja gitu. Enggak ada yang seperti itu ya. Bahaya sekali kalau mereka seperti itu. Biasanya kalau prajurit di medan perang, mereka meskipun tidur mereka tetap pakai sepatunya, mereka tetap pakai perlengkapannya, mereka tidur sambil memegang senjatanya. Itu yang mereka lakukan ketika mereka dalam medan perang. Nah, itu juga yang terjadi dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, kita harus siap sedia pakai perlengkapan senjata kita. Ya, Tuhan bilang pakai perlengkapan apa? Perlengkapan baju zirah. Baju zirah itu apa? Perlengkapan zaman dulu untuk menjaga organ-organ tubuh kita dari serangan maut, dari serangan panah, dari serangan pedang, begitu ya. Disebutkan juga apa? Pakai ketopong keselamatan. Nah, ketika bicara tentang baju zirah, ketopong keselamatan, masih banyak perlengkapan rohani lainnya yang dapat anak-anak baca. Di Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Di situ ada ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah kita berjaga-jaga atas hidup kita. Pakai semua perlengkapan Allah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menggunakan itu semua karena kita dalam posisi yang harus terus berjaga-jaga seperti laskar di medan perang. Ya. Perbanyak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Baca firman Tuhan karena itu adalah kekuatan kita. Berdoa, minta perlindungan Tuhan setiap saat. Iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita akan keselamatan. Nah, tadi dibilang bahwa ada ketopong keselamatan, pengharapan keselamatan kita. Pertanyaannya adalah apakah anak-anak sudah menerima keselamatan? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Jadi kunci utama sebelum kita berperang adalah pegang keselamatan itu. Tadi Ibu Lani bertanya, apakah anak-anak sudah mendapatkan keselamatan itu atau belum? Kalau anak-anak belum menerima keselamatan itu, minta sama Tuhan. Kalau anak-anak bingung, Bu gimana caranya? Cepat-cepat hubungi ibu guru di kelasnya, hubungi bapak guru di kelasnya. Tanya sama mereka, aku pengen dapetin keselamatan dari Tuhan Yesus, gimana caranya? Oke? Nah, selanjutnya adalah kalau anak-anak sudah mendapatkan keselamatan, tugas kita adalah berjaga-jaga. Dapat keselamatan bukan berarti kita dapat tenang-tenang aja, biarin aja. Hari Tuhan datang tanpa diduga. Kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu, Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, berjaga-jaga. Sama seperti saat ini, kita orang-orang yang percaya diminta Tuhan berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tugas kita adalah seperti tadi dibilang, berjaga-jaga. Posisi kerohanian kita harus dalam posisi siap siaga menerima hari Tuhan yang datang. Gimana caranya? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari, jangan hidup di dalam dosa lagi. Tadi dibilang anak-anak terang, mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak gelap, mereka tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik. Mereka hidup di dalam dosa, mereka terus berkutat di dalam dosa, mereka tidak mau keluar dalam dosa. Ya, nah anak-anak terang berjaga-jaga menjaga hidup mereka. Gimana caranya? Tadi dibilang berkali-kali, baca firman Tuhan, berdoa, miliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika ini disebutkan juga jangan tidur. Tidur di sini bukan berarti tidur secara jasmani, kita tidur setiap malam ya. Sepertiga hidup manusia itu dipakai untuk tidur, ya. Tapi Tuhan maksudkan bukan itu, tapi tidur secara rohani. Kita nggak boleh diem aja, dibiarin aja udah terima keselamatan ya udahlah, tapi masih melakukan dosa. Dosa itu apa? Berbohong ya, yang gampang ya, berbohong, ngata-ngatain orang, apalagi mukul. Iya, Ibu Lani percaya anak-anak di sini nggak pernah mukulin orang ya. Nah, ketika kita tahu, tinggalkan semua dosa itu dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan.
Paulus bilang bukan hanya berjaga-jaga, tapi Paulus juga bilang kepada jemaat di Tesalonika untuk hidup saling menasehati, saling membangun satu dengan yang lain. Kata saling di sini berarti ada berapa pihak? Satu pihak atau dua pihak? Ada dua pihak, ada banyak pihak bahkan ya. Saling mengingatkan. Saling menasehati di sini bukan berarti orang tua kepada anak-anak saja. Saling menasehati di sini bukan berarti hanya orang tua saja, tapi ketika kita melihat teman kita melakukan kesalahan, ayo kita saling mengingatkan, saling mengasihi, saling menasehati. Jangan merasa dirinya paling benar. Dinasehati sama mama, enggak, aku yang benar kok. Jangan, ya. Karena kalau orang lain melihat mungkin ada yang salah, introspeksi. Periksa lagi diri kita. Mungkin ada yang salah dari diri kita. Tapi kalau kita sudah periksa hati kita dan ternyata sesuai dengan firman Tuhan, ya hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan itu. Nah, selanjutnya apa? Paulus juga bilang kepada jemaat di Tesalonika untuk saling menasehati, saling membangun. Kenapa? Supaya pertumbuhan dan kedewasaan rohani mereka semakin bertumbuh dengan baik. Paulus nggak bilang jemaat di Tesalonika tidak melakukan. Justru Paulus memuji jemaat di Tesalonika. Paulus bilang mereka sudah melakukan ini dalam jemaat mereka. Ya, kalau jemaat di Tesalonika saja yang sudah melakukan diingatkan lagi, nah berarti itu juga diingatkan lagi dalam kehidupan kita. Apakah Ibu Lani, anak-anak, atau semua guru-guru di tempat ini, apakah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Atau jangan-jangan kita belum melakukannya? Kalau belum, ayo kita sama-sama lakukan, belajar melakukan firman Tuhan sekecil apapun. Ya, ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini bersama-sama adalah, ingat, hari Tuhan adalah rahasia Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus berjaga-jaga, siap sedia. Gimana caranya? Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pakai semua perlengkapan senjata Allah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baca di Efesus 6 ayat 11 sampai 18 yang tadi Ibu Lani bilang ya. Baca di sana, anak-anak bisa mendapatkan apa saja sih perlengkapan senjata Allah itu. Ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, dan ingat, semua itu harus kita pakai menghadapi hari Tuhan yang semakin mendekat, yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Ayo kita siap-siap berjaga-jaga sebagai anak-anak terang, supaya ketika Tuhan datang, kita sudah siap, kita berkenan di hadapan Tuhan. Gampang? Ayo kita sama-sama mempersiapkan diri kita menghadapi hari Tuhan yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Tapi firman Tuhan bilang Dia pasti datang menjemput kita. Ya, anak-anak siap sedia. Satu kali lagi Ibu Lani ingatkan, yang belum menerima keselamatan, ayo terima keselamatan itu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, dibayar lunas, dibayar mahal. Apapun dosanya, sejelek apapun, sejelek apapun, sehancur apapun dosanya, Tuhan mau mengampuni kita. Jadi datang kepada Tuhan, minta ampun, minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Oke? Ibu Lani berharap anak-anak dapat melakukan firman Tuhan ini bukan sekedar belajar, tapi ayo kita lakukan. Ibu Lani belajar, anak-anak pun belajar melakukan. Senangkan hati Tuhan dengan kehidupan kita. Hiduplah sebagai anak-anak terang, melakukan semua firman Tuhan, berjaga-jaga. Terus senantiasa sampai hari Tuhan itu datang. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengar bahwa Tuhan akan datang menjemput kami, tapi kami tidak pernah tahu kapan harinya, kapan waktunya. Yang kami tahu adalah kami harus berjaga-jaga, menjagai hidup kerohanian kami, supaya ketika Tuhan datang, kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya Tuhan sendiri yang menjagai hidup kami, menolong kami melakukan setiap firman Tuhan, supaya hari lepas hari kami semakin bertumbuh, semakin serupa seperti Kristus. Tolong kami dalam ketidakberdayaan kami, dalam ketidakmampuan kami, Tuhan yang mampukan kami. Tolong kami melakukan semua kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, supaya ketika Engkau datang, Engkau bisa bilang kepada kami semua, marilah
masuk ke dalam kerajaan-Ku, hamba-Ku yang setia, dan Engkau berkenan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa berjaga-jaga atas hidup kami. Tidak hidup dalam dosa lagi, tapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadilah anak-anak terang, berjaga-jaga atas hidup kita, menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.